Halo cuy, gue punya 5 simple CSS trick buat lu supaya bisa membuat website jadi lebih menarik lagi. Ini bisa untuk dipakai latihan juga kalau lu lagi belajar bikin website pakai HTML dan juga CSS. Dan untuk levelnya ini nggak susah, jadi gue kategorikan sebagai beginner friendly. Siapin kopi dan juga cemilannya, ini dia 5 CSS trick versi gue yang cukup sederhana untuk kalian bisa implementasiin. Let's go! Yang pertama, ini biasa menjadi masalah kita ketika pertama kali bikin website dan pengen ngeketengahin sebuah elemen. Dimana tadinya di awal tuh elemen kita ada di pojok kiri atas. Dan gimana caranya dia biar bisa ke sini gitu. Kita langsung sikat. Yuk kita langsung mulai. Di sini punya elemen H1 gua dan P untuk paragraf. Simple banget, kita akan langsung untuk bikin gimana caranya ini teks yang ada di pojokan kiri ketengahin alias ngajeleng jadi ada di posisi yang sangat-sangat di tengah. Kita bungkus dulu yang pertama pakai div. Masukin H1 dan P nya ke dalam div. Alright, ini cuma satu HTML doang ya. Kita bikin style di dalam head sini. Kasih tag style seperti ini. Kita bakal pakai dua opsi. Yang pertama kita kasih nama dulu class untuk mainin flex ya, super center flex. Alright, super center gua namainnya nih. Terus di bagian style kita panggil kelas dari div-nya yaitu super center flex. Caranya pakai titik super strip center strip flex, namanya harus sama persis. Kasih kurung kurawal. Kita mainin flex pakai display titik 2 flex. Alright. Kalau udah kita kasih justify content titik 2 center, align items center dan min strip height 100 VH. Kalau lu save sekarang, lu lihat di pojokan kanan sini kita bakal terbangin komponennya. Save, boom. Ini kalau pakai flex dan sintaksnya cuman kayak gini doang. Sekarang gimana kalau pakai grid? Kita ubah yang flexnya ganti jadi grid. Untuk yang kelasnya pun emang baso ya elah. Untuk yang di kelasnya pun kita ganti pakai grid. Flexnya ubah jadi grid. Displaynya juga sama, kita ubah tadinya flex jadi grid. Justify konten awasin, align item awasin, min height biarin, tambahin yang namanya place strip content titik 2 center. Kayak gini aja. Perhatiin, kalau pakai flex itu dia secara default menjadi sebuah row kiri kanan, tapi kalau pakai grid dia langsung keubah jadi atas bawah alias jadi kolom. Begitu ya. Kalau mode yang flex, kalau pengen kayak gini, kayak punya grid, kita harus tambahin lagi satu yang namanya flex direction. Gua coba rollback sedikit, kita pakai flex lagi. Alright. Ini kan kiri dan kanan. Kalau lu pengen paragrafnya turun ke bawah, lu tambahin lagi di bawah display flexnya pakai yang namanya flex direction jadi kolom. Kalau lu enter, dia akan nge-space seperti itu. Dan untuk flex ataupun grid lu bisa tambahin gap. Untuk apa? Untuk setiap komponennya punya jarak. Kita coba. Gap 10 rem misalnya. Seret. Makin jarak, atau pakai pixel juga bisa-bisa aja, 100 pixel. Puff, kayak gitu. Gua bakal balikin lagi ini jadi grid aja biar mudah. Cuman sintaksnya cuman kayak 1 baris 2 baris doang. Grid dan grid. Ingat apa tadi? Place content center. That's it. Kalian pilih yang mana? Pilih yang flex atau pilih yang grid? CSS trick yang kedua, kita akan bikin sebuah button yang tadinya seperti ini. Sekarang mengenai button ya, kita coba P-nya ganti aja jadi button. Ini kita hapus dulu P-nya ya. Gua akan bikin button di sini. Button. Namain aja login. Secara default tampilan button itu buduk alias jelek bet kayak beginian. Kita bakal styling khusus untuk buttonnya langsung. Caranya banyak, lu bisa tambahin kelas di buttonnya atau langsung direct untuk styling si elemen buttonnya itu sendiri. Kalau pengen direct langsung, nggak usah pakai titik di bawah super center grid, kita langsung masukin button, buka tutup. Di sini kita styling. Pertama, bordernya kita hilangin dulu, border titik 2. Antara non atau transparan terserah lu. Ini pun bakal hilang bordernya atau pakai transparan, tapi kalau gua biasanya pakai transparan. Lanjut kita langsung masukin beberapa hal kayak padding misalnya 8px untuk dia bisa naik dan lebar dikit. Segede gitu atau 16px juga boleh, terserah lu mau segede gimana. Segede gitu. Untuk fontnya kita atur lagi, font taruh font size-nya di misalnya 24px. Kegedean 20px aja, segitu. Font weight-nya atau ketebalan fontnya kita ganti jadi 600. Seperti itu. Dan kalau pengen ganti font stylenya, kita bikin sedikit di atas sini HTML. Buka tutup langsung, kita kasih font family Helvetica.
Helvetica. Gue sukanya Helvetica. Save. Jadi lebih bagus teksnya. Dan untuk login buttonnya kayak begini. Kita bisa modif untuk background colornya dulu. Background color gue bakal pakai crimson. Save. Seperti itu. Teksnya harusnya berwarna cerah, bukan berwarna gelap, karena belakangnya udah cukup gelap. Jadi kita kasih color atau semu-semu keputihan. Alas ya, keputihan. Ya bolehlah. Segini ya. Kita bakal bikin button ini menjadi agak terang, kayak glowing gitu, dengan cara pakai box shadow. Sederhana sekali. Tambahin aja box strip shadow sini, titik 2. Aturan mainnya ini ada 4 parameter yang harus lu masukin. 1, 2, 3, 4. Plus warnanya apa. Taruhlah di sini warnanya red. Titik koma. Kalau kita taruh 0,0000000 kayak beginian, gak akan muncul apa-apa kecuali lu ubah. Untuk parameter pertama itu adalah bagian geser kiri kanan di si shadownya. Bagian parameter kedua adalah geser atas bawah. Parameter ketiga adalah tingkat blurnya si shadow atau bayangannya, ngeblur seberapa blur gitu. Apa seblur muka lu, atau seblur masa depan lu, atau seblur pacar lu saat ini yang sedang kabur kemana. Atau yang sebelah kanan atau parameter terakhir ini adalah untuk kebesaran, bukan kebesaran, apa yang namanya ya, tingkat gedenya si shadow lah, gimana. Kita cobain dulu lah pokoknya biar nggak pusing. Ke kanan kita geser 4 pixel, ke bawah kita geser 10 pixel misalnya. Untuk blurnya kita taruh 1 pixel, dan untuk gede si blurnya kita taruh misalkan 5 pixel aja. Save dulu, boom. Jadi kayak gabut gini lah intinya, kurang oke. Kita coba tingkat blurnya naikin, tadinya 1 px kita tambahin 10 px. Ingat parameter ketiga adalah tingkat blurnya. Kalau lu save sekarang, tadinya 1 jadi 10 px. Yang tadinya di situ solid kayak warnanya kotak tebel gitu, sekarang akan jadi blur. Save, buff. Betul? Nah, kalau pengen blurnya nggak begitu gede, yang 5 px alias parameter keempat, lu bisa turunin 2 px misalnya. Buff. Agak repet kecil gitu. Nah, untuk kiri kanannya yang ini ya. Parameter 1 kiri kanan, parameter 2 atas bawah. Contoh, kiri kanan ini kan geser rada ke sono gitu. Kalau nggak mau kiri kanan, kita kasih 0 aja di sini. Alias default nggak pindah kiri, nggak pindah kanan, kita save. Puff. Nyisa agak turun ke bawah, lu atur lagi sepasnya kayak gimana. Misalnya 2 px. Puff. Segitu boleh. Atau mau di nolin juga nggak apa-apa, karena lu cuman nyari blurriness-nya doang untuk glowing effect. Blurnya mau 10, mau 8, atur-atur. Terus untuk gede ininya mau 4 pixel, mau 2 pixel, mau 1 pixel, it's okay. Yang penting ngeblur kayak gini. Udah selesai? Easy bukan? Mantap. Nggak abdol rasanya kalau ini button nggak kita kasih sedikit-sedikit sentuhan gitu. Kayak ketika mouse-nya datang, dia harus bergerak, bukan bergerak sih, lebih kayak gimana ya, biar terlihat ini button. Tambahin di sini kursor pointer, biar ketika mouse digeser seolah-olah seperti di klik. Nah, kayak begini jadi gambar tangan gitu loh. Dan kita tambahin sedikit animasi ketika mouse-nya masuk. Kita bikin lagi styling di bawahnya. Button langsung titik 2 hover. Artinya ketika mouse digeser ke dalam buttonnya, ke dalam elemen si button ini. Apa yang mau kita lakukan ketika mouse-nya digeser ke dalam button? Terserah lu. Contoh, gue bakal pindahin background atau ganti warna background colornya menjadi ea, dan teksnya menjadi crimson, dibalikin gitu loh. Kita coba save dulu. Siung. Nah, ternyata backgroundnya lebih baik kita bikin transparan saja, transparan atau non, terserah lu. Shred. Siung. Lebih bagus. Dan kita tinggal bikin sedikit transition masuk ke dalamnya. Jadi tinggal ketik aja di sini transition titik 2 0,3 second all isi in out, kayak gini aja. Jadi ketika 0,3 detik mouse datang, maka dia bakal kayak gimana kayak gimana, kayak gitu. Bener kan? Good. Oke, animasi teks bergerak. Mungkin yang H1 bakal kita coba ubah ya. Kita kasih nama kelas title. Alright, kita bikin di sini kelas untuk si title-nya biar dia bisa bergerak. Title, titik title, sorry, karena dia kelas jadi pakein titik title. Kita pertama bakal ubah font size-nya menjadi lebih besar sedikit. Font strip size jadi pakai 2 rem lah, boleh. Coba save dulu. Atau jadi 1 rem, 1,2 rem. Terlalu kecil mungkin 3 rem. Nah, 3 rem biar agak gede. Terus kita bikin dulu animasinya pakai yang namanya keyframe. Alright, add keyframes kayak gini. Nama animasinya apa? Taruhlah misalkan loncat.
Terserah lu ya mau kasih nama apa. Bagusnya kasih nama boncing aja biar simple gitu. Kalau udah posisi 0%, buka tutup kurung kurawal, lu mau ngapain? Posisi 100%, lu mau ngapain? Di tengah-tengahnya posisi 50%, lu mau ngapain? Ketika 0%, gua pingin ya transform atau transformasikan ini si elemen H1-nya dengan apa? Dengan merubah yang namanya translate Y atau atas bawah ya, translate Y yaitu koordinat atas bawah biar dia gerak dari bawah ke atas ataupun sebaliknya dari atas ke bawah. Tadinya 0 misalkan, terus pas 50% transformlah translate Y-nya menjadi taruh 10 px misalnya. Terus pas 100% kita balikin lagi ke 0, ke posisi semula misalnya transform translate Y 0 kayak gini. Kita save. Loncat-loncat animasinya belum kita panggil. Dipanggilnya di mana? Di bagian H1 class title. Gimana cara manggilnya? Masuk ke bagian class.title ini, di bawah font size kita tambahin animation titik 2. Nama animasinya apa? Loncat. Loncat. Berapa detik lu mau mainin durasi animasinya? Taruhlah 3 detik dan nggak mau berhenti, kasih infinite. Save. Perhatikan di sana. 5 trik CSS mudahnya, mulai bergerak goyang-goyang ke atas dan ke bawah tanpa JavaScript. Tapi codingannya masih bisa kita optimalisasi, terutama di bagian keyframe-nya. Lu bisa lihat di sini, untuk yang 100% dan 0% itu kan punya value yang sama, ngetransform translate Y 0 value-nya. Jadi yang 100 kita hapus. Tambahin ke sini, kasih koma 100%. Artinya 0% dan 100% itu bakal punya translate Y 0 value-nya. Sedangkan di saat 50% itu dia punya translate Y 10 pixel. Atau lu mau taikin lagi nih boleh nih 20 pixel. Seret, jadi lebih goyang lagi ke atas. Kayak gitu. CSS trik yang keempat adalah kita mainin gambar. Dimana gambarnya misalnya tadinya ada ukuran yang kayak kita nggak tahu berapa gede, terus kita pengen atur-atur ukurannya. Kita punya source di sini misalkan dari online gambarnya. Ini gua bakal klik kanan, copy image address. Ini gambar orang, nggak tahu siapa ya, nggak apa-apa lah ya. Kita bakal taruh di sini di bawah H1 untuk elemen gambarnya. Ketik aja img spasi src sama dengan dari URL yang udah tadi kita copy, tempel sini, paste. Seperti ini ya. Kita kasih width-nya 500. Langsung tutup slash tutup kayak gini. Kita coba save, lihat lagi ke bagian browser kita. Gambarnya seperti ini. Gimana kalau kita mau ubah tampilan gambarnya jadi lebih portrait misalnya, atau jadi lebih lebar? Kalau kita mau atur-atur posisi image-nya, kita bisa tarik langsung di sini img. Karena width-nya udah ada 500, ini kita taruh aja height, misalnya height-nya taruh 250 pixel. Lu save. Maka dia akan semakin menyerong tapi gambarnya jadi penyok. Andai kata lu taruh height-nya 180 pixel, dia jadi penyok. Supaya nggak penyok, lu bisa tambahin beberapa opsi. Contohnya di sini object fit titik 2 cover save. Dia nggak akan penyok tapi ada yang kepotong. Resikonya seperti itu. Kalau contain, lu bisa lihat save. Dia nggak akan penyok tapi dia bakal menyesuaikan gedenya gitu. Nah, ada satu trik yang mungkin jarang dipakai yang namanya aspek rasio. Jadi kita bisa tentuin di sini aspek rasio yang kita mau. Contoh misalkan ini kan secara default kayak begini nih. Nah, itu gambarnya ya secara default. Kita pengen gambarnya lebih lebar, kasih aja aspek rasio kayak kamera gitu Pak, 16:9. Save. Ini udah posisi kamera. Berapapun pixelnya, walaupun kita nggak tahu ini image berapa pixel ya, kita bisa atur ukuran rasionya tanpa harus kita setting height-nya berapa, width-nya berapa, dia bakal langsung ngikutin rasio dari original size-nya. Misal pengen portrait kayak untuk postingan Instagram, lu balikin aja, tadinya 16:9 kan landscape. Sedangkan kalau portrait itu kan 9:16. Lu ganti 9:16. Lu save, tek. Sekarang akan menjadi panjang, tapi gambarnya burik. Maka kita masukin di sini object fit cover save. That's it. Jadi bagus? Good. Terakhir masih berhubungan juga dengan yang namanya gambar, di mana gambarnya kita bakal kasih sebuah elemen untuk membuat seolah-olah ini gambar kayak cinematic mode. Ada bar hitam di atas dan bar hitam di bawah. Gimana cara bikinnya? Langsung aja. Let's go. Nah, untuk gimana caranya membuat ini menjadi lebih sinematik lagi, kita harus nambahin bar hitam atas dan bar hitam bawah. Kita akan bikin sebuah div dulu. Jadi img-nya kita bungkus jadi di dalam sebuah div. Kita mulai bikin dulu div-nya di sini. Div. Masukin img-nya ke dalam div. Kasih div-nya sebuah kelas, taruh aja nama kelasnya photos.
Terus di bawah IMG ini kita bakal bikin 2 layer, yaitu layer 1 untuk sinematik yang atas, bar hitam di atas, dan satu lagi untuk bar hitam di bawah. Taruh div, tutup, kasih kelas, namain aja sinematik strip layer spasi sinematik strip top, dan kita bikin satu lagi div class sinematik strip layer spasi sinematik strip bottom, tutup. Kosongin aja, nggak perlu ada value-nya. Pertama kita buat si elemen div photos ini menjadi posisinya relatif, supaya yang div layer ini 2 biji bisa ngikut ke posisi gambar yang utamanya. Duh, gimana jelasinnya ya? Kita coba dulu aja. Sini lu bikin photos, titik photos, kasih position relatif. Alright, dah cuman kayak gitu dulu aja. Sekarang kita bikin cinematic layernya biar dia bisa ada bar hitam di atas dan bar hitam di bawah. Dot cinematic strip layer, kita bikin posisinya absolute. Alright, background colornya black, widthnya 100%, panjangnya atau tingginya kita taruh aja di 80 pixel. That's it. Kita save dulu. Saat ini malah nutupin button, bener gak? Untuk posisi cinematic layernya. Nah, kita tinggal bikin 2 biji lagi CSS, yaitu cinematic top dan cinematic bottom. Langsung ya di sini cinematic strip top, buka tutup. Top positionnya kita taruh 0 dan leftnya kita taruh 0. Save, buff. Nempel di atas. Satu lagi titik cinematic strip bottom, berarti bottom titik 2 0, leftnya titik 2 0. Save, buff. Udah? Good job. Nah, kalau pengen lebih sinematik kan biasanya fotonya landscape gitu ya. Kita tinggal modifikasi aspek ratio yang tadi udah kita setting di sini. Ganti aja yang 9:16 jadi 16:9. Gak perlu pikirin tuh width dan height-nya. Shred, save, buff. Wow, gila. Palanya ketutup ya, kita kecilin aja height di bagian cinematic layer sini. Jadi 30px. Save. Oh my god. Itu dia 5 trik CSS yang sangat simpel versi gua untuk kalian bisa implementasiin di website yang lagi kalian kembangin, terlebih kalau websitenya cuma HTML dan CSS doang, dan terlebih kalau kalian masih belajar juga. Kesimpulannya, kita udah bikin beberapa hal lewat elemen HTML dan perpaduan dengan CSS yang walaupun cuma kayak gitu doang, tapi semoga bisa menambah wawasan kalian dalam ngoding mengcoding. Sekian aja videonya, semoga bermanfaat. Bye bye.